Scam Villains Self-Saving System Chapter 81. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Proud Immortal Demon Way adalah novel Stallion Yeye. Si penulis hebat, Airplane Shooting Toward the Sky, telah dengan jelas mendefinisikannya sejak awal. Shen Qingqiu dikenal luas sebagai pria lurus yang tidak tahu malu. Dia juga secara jelas mendefinisikan dirinya seperti itu sejak dia dilahirkan. Jadi, ketika Shen Yuan pertama kali membuka buku berkualitas tinggi yang luar biasa dan mengejutkan yang berjudul Proud Immortal Demon Way yang bahkan telah melebihi standar gayanya sendiri ini, jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa, kau akan melakukan hal-hal gay dengan pemeran utama pria dalam novel ini, dan terlebih lagi, kaulah yang akan berbaring dan mempersembahkan diri kepadanya untuk diselesaikan. Dia pasti akan mengambil total 50 volume fisik Proud Immortal Demon Way yang tebal dan seperti batu bata dan menunjukkan kepada orang lain untuk menghancurkan otak mereka. Sekarang, dia melayang di dimensi kosong yang telah dia lewati saat pertama kali memasuki dunia ini, saat dia mendengarkan aksen Google Translate yang familiar dari sistem menyebar ke seluruh ruang, sama seperti sebelumnya. Halo. Karena kerja keras Anda yang antusias dan kerja sama yang energik, setiap nilai telah mencapai standar minimum yang diperlukan untuk promosi. Sistem dengan sangat hormat memberitahu Anda bahwa Anda telah dipromosikan menjadi anggota VIP Junior. Di sini, Anda secara khusus diingatkan bahwa anggota VIP dapat mengaktifkan fitur lanjutan, self-saving. Dalam keadaan jika poin kehidupan Anda jatuh ke nilai serendah mungkin, Anda dapat memulihkan diri Anda ke kesehatan penuh. Bangkit dengan kesehatan penuh. Perlakuan VIP ini benar-benar terlalu baik. Shen Qingqiu berkata, tentang itu. Apakah fitur tabungan mandiri ini hanya dapat digunakan satu kali? Aku hanya bisa menggunakannya untuk diriku sendiri. Sistem, benar. Shen Qingqiu langsung memikirkan masalah yang sangat serius. Dia pertama kali menarik sebagian besar energi iblis dari tubuh Luo Binghe. Bahkan jika dia menghancurkan pedang Xin Mo sekarang, itu seharusnya tidak terlalu mempengaruhi Luo Binghe. Namun, awalnya, dia mengira bahwa dia kurang lebih kacau, sehingga anak itu terisak dan mengatakan bahwa dia akan mati bersamanya. Jika dia menggunakan fitur self-saving sekarang, Luo Binghe lebih baik tidak mengikuti dia dan bunuh diri. Shen Qingqiu bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan Luo Binghe? Bagaimana keadaannya sekarang? Sistem, pada saat ini, Anda tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan tentang masalah yang berkaitan dengan sumber semua energi. Apakah Anda ingin memeriksa pencapaian Anda di masa lalu? Dia sudah menjadi VIP, jadi kenapa dia tidak bisa menanyakannya? Shen Qingqiu dipenuhi dengan kecemasan, tetapi jika otoritasnya tidak cukup, maka itu tidak cukup. Jika dia tidak bisa bertanya, maka dia tidak bisa bertanya. Tidak peduli betapa cemasnya dia, itu tidak berguna. Sistem tetap ada, apakah Anda ingin memeriksa pencapaian Anda sebelumnya? Sepertinya dia tidak punya pilihan selain melihat hal-hal itu. Shen Qingqiu melambaikan tangannya, ya, percepat. Seiring dengan gemuruh BGM, sistem perlahan membuka daftar pencapaian seperti membuka gulungan. Jumlah ranjau darat yang dihindari di atas 20, menghilangkan tag, ranjau darat menghujani seperti petir, mendapatkan medali, agak banyak poin Sukomi. Nilai tertinggi yang dicapai B poin Anda sebelumnya adalah lebih dari 5.000, mendapatkan medali, tulisan absurd sekarang dapat dibaca. Setidaknya ada 3 ledakan yang sangat melodramatis, yang mendapatkan medali, Torrent of Abuse. Plot samping tidak penting yang membanjiri plot utama telah dihapus, mendapatkan tag, Dewa Air yang tak tertandingi. Karakter tersembunyi telah diperbaiki, dan plot hole feeling dasar telah diselesaikan, menghilangkan tag Big Plot Holes Everywhere. Nilai total poin keren telah melampaui batas maksimum yang diizinkan, mendapatkan medali Not a Bad Rap. Anda telah mencapai standar yang direkomendasikan sistem. Singkatnya, kisah cinta tentang seorang Chunipyu yang ingin menghancurkan dunia. Ketika Shen Qingqiu melihat kalimat itu, speechless. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati, memang benar bahwa sejak dia memasuki cerita ini,
Proud Immortal Demon Wei secara tidak sadar menyimpang dari menjadi novel Stallion Yeye yang tidak bermoral menjadi kisah cinta murni yang dipenuhi dengan kemenangan dan kerugian yang berpusat di sekitar perawan gila yang terjerat dengan melodrama. Saat Shen Qingqiu menatap deretan medali yang berkilau itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada simbol, lingkaran plus, merah muda kecil di sudut kiri atas daftar pencapaian. Ia tahu bahwa simbol, lingkaran panah, melambangkan laki-laki, sedangkan simbol, lingkaran plus, melambangkan perempuan, jadi menurutnya itu agak aneh. Apa arti simbol ini? Sistem, ini menunjukkan bahwa berbagai pencapaian yang diperoleh dalam daftar adalah penghargaan dengan kecenderungan perempuan. Shen Qingqiu, kau bercanda, kan? Sistem, klasifikasi genre Proud Immortal Demon Wei telah dimodifikasi. Tunggu sebentar. Mengapa sekarang berorientasi pada perempuan? Tidak heran jika plot aneh dan melodramatis semacam ini bisa menghasilkan begitu banyak medali. Ternyata itu sudah diklasifikasikan ulang sebagai berorientasi pada perempuan, dan sekarang dihitung menurut standar untuk karya berorientasi perempuan. Juga, mengapa genre berorientasi perempuan memiliki medali, not a bad rap? Apa yang harus mereka gesek? Mungkinkah titik akhir utama akan direklasifikasi menjadi berorientasi perempuan? Shen Qingqiu, yang telah mempelajari kebenaran, akhirnya menyemprotkan darah lama yang telah dia telan sejak hari pertama dia transmigrasi sampai sekarang. Akibatnya, lingkaran padat berupa kepala mengelilinginya sekaligus. Ning Yingying, Ming Fan, Qi Qingqi, Mu Qingfang, dan sekelompok orang lainnya semua berkerumun di samping tempat tidurnya. Semua orang berbicara satu sama lain, mengatakan hal-hal seperti, oh, tidak, Si Zun memuntahkan darah, Si Zun akan mati, dan dia menang. Setelah darahnya keluar dia akan baik-baik saja. Dinding batu yang suram dan dingin yang sedikit lembab mengelilingi mereka, serta dua lilin kecil. Shen Qingqiu berhasil melihat bahwa ini adalah gua roh sebelum gema menyentaknya, membuat kepalanya berdenyut kesakitan. Dia tidak bisa mendengar apapun dengan jelas saat dia membungkuk, memegangi kepalanya, hanya untuk mendengar Liu Qingge berkata, semuanya minggir. Begitu dia berbicara, semua orang segera tutup mulut. Generasi muda menjulurkan lidah mereka sebelum menyelinap kembali. Ruang yang mereka kosongkan dipenuhi oleh Liu Qingge, yang berdiri dengan tangan disilangkan di dekat ranjang batu. Shen Qingqiu akhirnya berhasil menemukan seseorang yang dapat diandalkan, dan dia mencengkeramnya dan bertanya, di mana Luo Binghe? Wajah Liu Qingge menjadi gelap, dan dia berkata, dia sudah mati. Shen Qingqiu, mati. Dia benar-benar dengan bodoh mengikutinya dan mengorbankan dirinya sendiri atas nama cinta. Dilihat dari penampilan Liu Qingge, dia sepertinya tidak bercanda, Liu Qingge juga tidak pernah bercanda. Shen Qingqiu segera duduk, tetapi gerakannya terlalu kuat sehingga rasa sakit yang tumpul tiba-tiba datang dari bagian bawahnya. Wajahnya segera berubah, dan dia roboh lagi dengan suara gedebuk. Reaksi ini terlalu dibesar-besarkan. Liu Qingge tampak seolah-olah telah menerima kejutan besar saat dia tersandung 3 langkah mundur, gelisah dengan canggung. Dia tampak seperti ingin maju dan mengatakan sesuatu, tetapi juga ingin melarikan diri. Qi Qingqi mencengkeramnya dan berteriak, lihat dirimu, lihat dirimu. Apa yang sedang kau lakukan? Kami sudah bilang jangan menakut-nakuti dia, tapi kamu membuatnya sangat takut sampai dia pingsan lagi. Shen Qingqiu berbaring di atas ranjang batu dan mengangkat tangannya. Aku tidak pingsan, hanya ada bagian tertentu dari dirinya yang sakit, dan dia tidak bisa duduk dengan benar untuk saat ini. Di masa lalu, Ning Yingying adalah yang paling takut pada penguasa puncak Baizan, tetapi sekarang dia punya nyali, dan dia mendorong Liu Qingge, menginjak kakinya. Liu Sishu, bagaimana kamu bisa seperti ini? Tidak peduli seberapa besar kamu tidak menyukai Aluo, kamu tahu bahwa Si Zun baru saja bangun dan tidak akan mampu menahan guncangan. Namun, kau hanya mengatakan apapun yang kau inginkan, secara tidak langsung mengutuknya sampai mati. Mu Qingfang juga tampak mencela. Liu Sesyung, ini bukanlah cara untuk merawat orang sakit. Itu sama sekali tidak bagus. Ini adalah pertama kalinya Liu Qingge menjadi sasaran kritik publik. Dia tidak pandai mengucapkan kata-kata sejak awal, jadi dia hanya kembali ke sisi meja dan meludah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Shen Qingqiu menekan satu tangan ke pelipisnya sementara dia menopang pinggangnya dengan tangan lainnya.
Siapa yang akan memberitahuku dengan tepat apakah dia mati atau tidak? Cicingci berkata, dia tidak melakukannya. Bocah itu mengira kamu di ambang kematian, jadi dia hampir pergi bersamamu. Kemudian, Musdi berkata bahwa kamu baik-baik saja dan masih bernapas, jadi bagaimana dia bisa mencoba mati? Syukurlah, kecelakaan aneh tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menahan kecelakaan aneh lainnya. Shen Qingqiu tahu bahwa apa yang dikatakan Liu Qingge saat itu adalah karena amarah, tetapi dia juga telah ketakutan selama beberapa detik, jadi harga dirinya terasa sedikit rusak. Dia mengkritik, Dewa Puncak Liu, tidak bisakah kamu menjadi seperti ini? Aku bertanya padamu duluan karena aku mempercayaimu. Kamu benar-benar membuatku merasa kecewa. Liu Qingge memelototinya. Shen Qingqiu tidak takut dengan tatapannya, dan dia duduk dengan lesu saat dia memilih posisi yang tidak akan menekan terlalu keras pada bagian pentingnya dan membuatnya sakit. Dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana aku kembali ke puncak Qingqing? Bagaimana dengan Bukit Maigu? Di mana Luo Binghe? Cicingci berkata, tidak perlu khawatir tentang Bukit Maigu lagi, itu sudah lama meledak. Shen Qingqiu mengulangi, meledak. Cicingci, bukankah kamu dan Luo Binghe telah menghancurkan pedang Xin Mo di Bukit Maigu? Saat pedang itu patah, seluruh gunung meledak. Ming Fan meremas di samping tempat tidur. Ya, Si Zun. Sebagian besar gunung menabrak es dan menciptakan lubang yang sangat besar. Kemudian, semua es di Luo Chuan mencair. Baik kamu dan Luo Binghe jatuh ke dalam Luo Chuan, dan Liu Sishulah yang mengangkat kalian berdua. Shen Qingqiu sedang menerima secangkir teh yang diberikan Ning Yingying padanya. Dia akan meminumnya, tetapi untungnya, dia belum atau dia pasti akan meludahkannya. Kalian berdua. Shen Qingqiu melirik Liu Qingge dengan perasaan bersalah. Jika dia tidak salah ingat bagaimana dia bisa salah mengingat hal semacam ini, dia dan Luo Binghe baru saja selesai pada saat itu, kan? Meskipun Luo Binghe telah membantunya berpakaian setelah itu, masih ada sedikit banyak bukti tentang dosa-dosanya yang tertinggal di tubuhnya. Akan aneh jika Tuan Besar Liu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak normal dengan matanya yang melihat semuanya. Tidak heran Liu Qingge terus menatapnya dengan tatapan, harus membersihkan sekte yang bengis. Ketidaksenonohan publik membuat malu sekte. Cicingci mengoceh, dia mengangkut kalian berdua sekaligus, dan kalian berdua berpelukan begitu erat seperti kalian mengalami rigor mortis, menolak untuk berpisah. Begitu banyak orang yang menonton juga, bukankah itu memalukan? Ah, Gunung Changqiong milikku. Itu pasti, dengan semua orang menonton. Shen Qingqiu merasa sangat menyesal. Bahkan dengan ribuan dan ribuan tindakan pencegahan, dia masih tidak dapat mencegah kebencian terhadap Chun San mendapatkan materi sumber baru. Namun, terlalu aneh kalau Luo Binghe bersedia dengan patuh mengirimnya kembali ke puncak Qingqing, dan dia sebenarnya tidak langsung membawa Shen Qingqiu pergi, terutama dengan cara kerja pikiran Luo Binghe. Shen Qingqiu merasa itu tidak normal, dan dia mengejar masalah itu. Lalu, di mana Luo Binghe sekarang? Ning Yingying tetaplah satu-satunya yang tetap manis dan patuh. Si Zun, kamu tidur berhari-hari dan tidak bangun. Tentu saja, dia pergi mencari pengobatan spiritual untukmu. Cari obat spiritual apa? Dia baru saja berhasil melarikan diri dari cengkeraman kematian dan dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Jadi apa yang bocah itu lakukan berlarian dengan liar alih-alih berlutut di samping tempat tidur menunggunya bangun. Tinggalkan tugas semacam itu untuk dilakukan oleh murid kecil. Ning Yingying bergumam pelan, kalau saja dia tidak diusir dari gunung oleh para master lainnya. Shen Qingqiu bahkan tidak merasa ingin berpura-pura menyendiri lagi. Dia tidak bisa menjaga wajah poker, dan dia akhirnya melepaskan tawa. Luo Binghe telah menyinggung terlalu banyak orang dari sekte Gunung Changqiong, jadi wajar jika dia akan diusir. Hanya saja sekarang, dia benar-benar tahu bahwa dia harus menelan amarahnya dan dengan patuh diusir. Benar-benar menyedihkan. Namun, selama dia baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Akan mengherankan jika dia baik-baik saja. Ekspresi Shen Qingqiu tiba-tiba berubah. Chang mensesyung. Bagaimana dia bisa lupa bahwa masih ada Yu Qingyuan di belakang sana yang telah mengembuskan nafas terakhirnya. Dia membalik dan segera berdiri, memasukkan kakinya ke sepatu bot sebelum berlari keluar. Tidak ada orang lain yang mengharapkan dia untuk tiba-tiba melompat,
dan mereka semua berdiri di sana tertegun sebentar sebelum mengejarnya. Mu Qingfang berteriak, "Shen Sesyung, kamu harus berbaring lebih lama." Setelah dia keluar dari gua roh dalam satu tarikan napas, aroma pegunungan yang harum, segar, dan lembab membanjiri hidungnya. Tiba-tiba, beberapa kembang api emas yang menyilaukan meledak di langit malam yang gelap gulita di luar. Jika dia mendengarkan dengan cermat, dia bahkan bisa mendengar suara-suara dan keributan yang melayang dari istana Qiongding. Sementara Shen Qingqiu menyesuaikan sepatunya, dia bertanya, apa yang terjadi? Mengapa sangat bising di puncak Qiongding? Di mana Changmen Sesyung? Qi Qingqi menarik baju di dadanya, yang telah melengkung, dan dia berkata dengan kesal, jadi kamu masih ingat untuk mengkhawatirkan Changmen Sesyung? Hah? Dia tidak mati. Mu Qingfang tertawa, Shen Sesyung, kamu benar-benar bangun pada waktu yang tepat. Kamu tidak akan melewatkan perayaannya. Ketika Shen Qingqiu mendengar bahwa Yu Qingyuan dalam keadaan sehat, dia menghela nafas lega. Sepertinya menarik pedangnya di Bukit Maigu belum benar-benar menghabiskan seluruh umur Yu Qingyuan, atau Shen Qingqiu benar-benar tidak akan tahu bagaimana hidup dengan dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu apakah orang lain telah mengetahui rahasia Xuanzu. Saat pikirannya berubah arah, dia mulai bertanya-tanya tanpa malu-malu, perayaan apa? Mungkinkah mereka merayakan bagaimana dia akhirnya bangun? Tidak perlu melalui masalah seperti itu dan menampilkan pertunjukan seperti itu, sungguh merepotkan. Sepertinya Liu Qingge telah menebak apa yang dia pikirkan, dan dia tanpa ragu menghancurkan ego Shen Qingqiu. Mereka merayakan kesuksesan pencegahan bergabungnya kedua alam. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Shen Qingqiu berkata, malu, apakah tidak mungkin juga untuk merayakan sedikit untukku sekalian? Karena ini adalah perayaan yang diadakan untuk acara kegembiraan universal seperti itu, tentu saja orang-orang dari Sekte Gunung Changqiong bukan satu-satunya yang hadir. Semua sekte yang berpartisipasi dalam pertempuran di Luochuan semuanya telah diundang. Ada keributan suara-suara di puncak Qiongding, kerumunan padat, dan Shen Qingqiu juga melihat beberapa wajah yang akrab. Ketiga biarawati Taois yang cantik itu saat ini sedang mengganggu seseorang dengan kata-kata hangat dan suara lembut, dan orang yang mereka ganggu tidak lain adalah orang yang dingin dan halus, penuh dengan kebenaran, Liu Mingyan, kain muslin masih menutupi wajahnya. Sekarang, Shen Qingqiu memiliki perasaan yang sangat aneh ketika dia melihat harem Luo Binghe berkumpul bersama, bersaing untuk mendapatkan tempat paling cantik. Dia sama bersemangatnya untuk mengamati mereka seperti sebelumnya, tetapi dia tidak bisa lagi mengamati mereka dengan sikap ye-ye yang sama lagi. Dia mengintip ke arah mereka dari sudut matanya beberapa kali, hanya untuk mendengar ketiga saudari itu berkata dengan suara lembut, kakak perempuan yang terkasih, nona yang terkasih, senior yang terkasih, dapatkah Anda memberi saya tanda tangan? Kami akhirnya berhasil menemukan penulisnya, jadi mohon beri kami kenang-kenangan. Apakah benar-benar sudah tidak dicetak lagi? Tidak akan ada salinan lagi. Mereka memegang setumpuk buklet yang sangat cerah, menjejalkannya ke arah Liu Mingyan. Buklet-buklet itu tampak sangat familiar, dan Shen Qingqiu diam-diam merasa bingung, seolah-olah dia harus sangat peduli dengan buklet-buklet itu. Tepat ketika dia hendak berjalan untuk melihat apa sebenarnya tiga karakter besar yang tertulis di sampul itu, tiba-tiba sebuah sosok diam-diam melintas di sampingnya. Shen Qingqiu dengan cepat menyusulnya dan meraih orang itu. Dia berkata dengan dingin, kamu masih berani datang ke puncak Qiongding. Kamu tidak takut Qi Qingqi mengulitimu hidup-hidup. Setelah ditangkap oleh seseorang, Sang Qinghua hampir saja berlutut di tempat itu juga. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah Shen Qingqiu, dia menghela nafas panjang dan berbalik. Wah, Kak Mentimun, entah baik atau buruk, kamu dan aku berbagi persahabatan karena kita berasal dari tempat yang sama dan mengalami keadaan yang sama karena dipukuli. Jangan terburu-buru untuk mengusir seseorang. Shen Qingqiu, jika kamu berani datang ke Gunung Changqiong, berarti usahamu melabur telah berhasil. Sang Qinghua, benar, jika aku mengatakan bagaimana, aku khawatir akan menakuti Bro Mentimun. Aku mungkin akan kembali dan menjadi penguasa puncak Anding lagi. Ini semua berkat pengaruh Bingge, semoga dia panjang umur dan damai. Shen Qingqiu, Yu Qingyuan membiarkanmu kembali. Sang Qinghua, ini disebut kembalinya anak yang hilang yang telah memperbaiki jalannya. Ini tidak seperti aku telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, jadi kenapa dia tidak mengizinkanku kembali?
Shen Qingqiu melepaskannya. Dia berkata dengan kesal, Chang Men senyum terlalu baik. Sang Qinghua memperbaiki kerahnya. Kenapa lagi dia begitu tidak beruntung? Orang baik dimanfaatkan. Shen Qingqiu memandangnya dari atas ke bawah. Kau tidak terlihat hancur sama sekali setelah semua hal bodoh ini berakhir dengan mengubah novelmu sendiri. Sang Qinghua berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, Mungkin kamu berpikir bahwa main-main bodoh itu tidak ada artinya, tapi bagi Bingge, main-main bodohmu mungkin adalah arti dari seluruh dunia ini. Bangsat, airplane shooting toward the sky bisa mengatakan hal seperti itu. Shen Qingqiu sangat ketakutan. Sialan, kau tidak kembali ke karakter aslimu, kan? Sang Qinghua berkata dengan serius, jangan seperti itu. Aku juga orang muda dengan cita-cita sastra. Tentu saja, aku memiliki refleksi dan emosiku sendiri. Shen Qingqiu tertawa dingin. Cita-cita sastra apa? Kenapa semua yang kulihat di karya asli adalah layanan penggemar yang tidak tahu malu? Belum lagi kecepatan tangannya yang bisa menghasilkan 10.000 kata sehari, dan keberanian yang bahkan sesekali meledak dengan 20.000. Jika dia tidak memiliki peralatan seperti itu, tidak mungkin Proud Immortal Demon Wei bisa bertahan sebelum diserialkan. Sang Qinghua merentangkan tangannya. Menurutmu aku selalu menulis konten tidak tahu malu yang tidak memiliki integritas sejak awal. Aku juga menulis beles letres sebelumnya, tetapi itu semua tidak populer, jadi aku tidak punya pilihan selain pergi ke jalan yang melayani keinginan khalayak. Harus dikatakan bahwa menulis novel adalah pekerjaan yang sangat sepi. Daripada menulis protagonis laki-laki jantan yang pada akhirnya akan menjadi stereotip, itu lebih sejalan dengan filosofiku untuk menulis untuk menciptakan Bingge, jenis protagonis pria aneh yang karakternya sedikit lebih rumit, memiliki kontradiksi dan konflik, dan memiliki takdir yang sulit. Catatan, beles letres adalah jenis karya sastra yang ditulis atau dibaca dengan mengutamakan unsur estetika. Shen Qingqiu menyimpulkan, jadi, filosofimu dalam menulis adalah menulis tentang pria gay. Sang Qinghua, apakah kau meremehkan protagonis laki-laki gay? Karya seni dan seniman semuanya suka menciptakan lelaki gay. Beles letres menyukai kaum gay, tahukah kamu? Dia melambaikan tangannya dengan liar dan penuh semangat. Bro mentimun, jika sistem tidak memilihmu, si pembaca setia yang setia ini, mungkin plotnya tidak akan menyimpang begitu menyeluruh, secara menyeluruh sampai-sampai itu menyimpang sepanjang jalan kembali ke garis besar asliku yang telah dibuang. Meskipun aku kembali ke dunia nyata yang tidak tahan kesepian dan berada di bawah tekanan keuangan memilih untuk menyelesaikan menulis Proud Immortal Demon Wei menurut preferensi orang lain dan apa yang mereka anggap keren. Sekarang, semua berkat kau, pada dasarnya semua yang ingin aku tulis telah terbuka di depan mataku. Bro mentimun. Dia menepuk bahu Shen Qingqiu dengan sentimen yang dalam dan kesungguhan. Kamu adalah yang terpilih untuk karirku. Aku tidak lagi menyesal. Mengapa itu terdengar seperti sistem dan dunia ini adalah produk dari kebencian Sang Qinghua karena menghapus garis besar itu dan mengikuti arus utama. Shen Qingqiu, yang dengan malu-malu menjadi, yang terpilih, seperti ini, siapa pembaca setiamu? Sang Qinghua melambaikan tangannya dan dengan sepihak menyatakan kemenangannya. Aku tidak akan berbicara denganmu, kamu seorang anti-fans. Shen Qingqiu hendak berkata, aku hanya seorang anti, bukan fans. Ketika dia tiba-tiba mendengar Sang Qinghua mulai bersenandung sesuatu seperti, emosi yang hangat membuat rasa syukur sulit untuk ditanggung. Bibir ke bibir, terkunci dalam ciuman. Biarkan malam ini berlama-lama sampai esok fajar. Hari demi hari, malam demi malam, tidak pernah berakhir. Poin krusialnya adalah melodi itu, yang terdengar sangat akrab sampai-sampai membuat tangan dan gigi Shen Qingqiu gatal. Dia menunjuk ke arahnya dan berkata, Sang Qinghua, apa yang kau nyanyikan? Sang Qinghua terus bersenandung. Apakah besok akan menjadi hari ini yang lain? Kapan sampai Zeng yang mencapai puncaknya? Saat Zeng yang naik, suara musim gugur mengaduk. Siuya tanpa sarung, semburan nektar dingin. Permohonan tragis di tengah isak tangis, jadi sia-sia, karena dia bangkit kembali. Shen Qingqiu tidak percaya. Sialan kau, kenapa kau tidak mencoba dan menyanyikan baris lain saja? Sang Qinghua berkata, Yang mulia Shen, mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang kukatakan? Kamu tidak boleh pergi seenaknya sambil bercanda. Bing gak akan menjadi gila. Sudah kubilang,
Kebencian terhadap Chun San ini setara dengan si Bamo. Kalian berdua adalah pasangan homo nasional yang legendaris, mengerti? Aku tidak masalah kalau kamu membungkamku, tetapi pada akhirnya itu tidak berguna. Kamu tidak mungkin membuat semua orang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini tutup mulut. Akhirnya, Shen Qingqiu dapat memenuhi keinginannya untuk memukuli airplane shooting toward the sky dengan keras. Betapa tercela, terlalu tercela. Jenis penulis ini, yang menggali lubang plot dan membiarkannya belum selesai, yang karakternya runtuh ke Siberia, tetapi masih menjadi viral, yang bahkan menarik pembaca untuk membantu mengisi lubang plot dengan kalimat "You can you up", sepenuhnya layak untuk dipukuli sampai mati. Catatan, "You can you up", no can no bibi. Ni sing ni sang, pusing pie bibi. Sederhananya berarti, jika kamu mampu, lakukan. Jika tidak, tutup mulutmu. Tepat ketika dia siap untuk menyeret airplane shooting toward the sky ke dalam hutan gelap di dekatnya dan terus melakukan ini dan itu, dia tiba-tiba mendengar Amitabha yang familiar dari belakangnya. Guru Agung Wu Chen berkata, sungguh merupakan berkah besar bahwa Dewa Puncak Shen keluar dengan selamat dan sehat. Shen Qingqiu memantapkan dirinya dan berbalik, hanya untuk melihat dua kepala biara dari kuil Zhao Hua berjalan perlahan ke arahnya, bersama dengan Yu Qingyuan. Dia melepaskan Sang Qinghua dan sedikit menata ulang penampilannya. Dia tersenyum tulus dari hatinya. Changmen Sesiung, Guru Agung Wu Chen, Guru Agung Wu Wang. Warna kulit Yu Qingyuan sama sekali tidak terlihat lemah, dan dia juga balas tersenyum. Wu Wang mengamati Shen Qingqiu dengan pandangannya dan pergi dengan sangat cepat. Ekspresi itu persis seperti seorang sarjana Daois tua yang kepalanya penuh dengan cara berpikir kuno dan kebetulan melihat seorang wanita yang telah mengambil jalan yang salah dalam hidup. Itu membuatnya takut sampai-sampai dia bergidik. Guru Agung Wu Chen berkata, "Tuan tertinggi Shen, jangan berdebat dengan Guru Agung Wu Wang." Sejak biksu tua ini kehilangan kedua kakinya di kota Qinlan, Guru Agung Wu Wang sangat membenci ras iblis. Pada gilirannya, juga menuju Dewa Puncak Shen. Shen Qingqiu mengusap hidungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah." Tidak disukai oleh keledai botak tua tidak berarti banyak. Guru Agung Wu Chen berkata, namun, dia menjadi jauh lebih baik sekarang. Ketika Tianlang Jun dibawa di kuil Zhao Hua, Guru Agung Wu Wang tidak pernah mempersulitnya. Shen Qingqiu, Tianlang Jun ditahan oleh kuil Zhao Hua. Guru Agung Wu Chen, itu tidak bisa dianggap sebagai penahanan. Biksu tua ini hanya ingin mengobrol panjang dengannya tentang Dharma, sekaligus membantunya untuk memperlambat kemunduran tubuh benih embun. Setelah dia stabil dalam beberapa tahun, barulah dia bisa bebas. Ketika saatnya tiba, dia dapat melakukan apa yang dia suka, apakah itu melanjutkan perjalanan alam manusia atau membawa jasad Zuzi Lang kembali ke ras iblis. Biksu tua ini percaya bahwa dia sebenarnya tidak memiliki kecenderungan jahat, bahkan jika dia pernah melakukannya, itu seharusnya sudah lenyap sekarang. Di kota Qinlan, kaki Guru Agung Wu Chen telah dihancurkan oleh penabur yang dikirim oleh Tianlang Jun. Namun, baginya untuk tidak mengambil risiko lebih dari itu, Shen Qingqiu tidak bisa menahan perasaan kagum. Selain itu, dia tidak sembarangan berbelas kasihan. Pada pertemuan terakhir mereka, Shen Qingqiu juga merasa bahwa Tianlang Jun mungkin tidak akan memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia lagi. Sejak awal, bukan itu yang benar-benar dia inginkan atau sukai. Hanya saja, tanpa Zuzi Lang yang agak bodoh mengikuti di belakangnya, membantunya menyelesaikan rekening, menangkis antek, mengumpulkan buku-buku kecil yang aneh, akan ada kesedihan yang tak terhindarkan sesekali. Sama seperti dia sekarang. Para biksu dari kuil Zhao Hua pergi lebih dulu, menuju istana Qiongding. Meskipun Yu Qingyuan adalah pemimpin sekte, dia tidak pergi bersama mereka. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya sejak awal, diam-diam menatap Shen Qingqiu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Shen Qingqiu merasa sedikit canggung berdiri di hadapannya. Seolah mengucinya, Yu Qingyuan mengeluarkan, "Xiao Qiu." Shen Qingqiu, "Sesiung, ini Qingqiu." Meskipun sulit untuk menjelaskan kebenaran kepada Yu Qingyuan, Shen Qingqiu masih berharap dia bisa menunjukkan perbedaannya sebanyak mungkin. Yu Qingyuan terkejut sebelum dia tersenyum lemah. "Ini Qingqiu." Qingqiu sedih. Shen Qingqiu melirik Xuanzu, tergantung di pinggangnya. Dia belum berbicara sebelum Yu Qingyuan secara spontan berkata, "Sedih, tidak perlu khawatir."
Aku akan berkultivasi di tempat terpencil lagi setelah ini selama beberapa bulan, jadi aku harus dalam keadaan sehat untuk saat ini. Shen Qingqiu berkata, maka Chang Mensesium tidak boleh menarik pedangnya secara impulsif mulai sekarang. Kultivasimu dapat meningkat, duniamu masih bisa bangkit, tetapi tidak ada cara untuk memulihkan umurmu. Yui Qingyuan menggelengkan kepalanya perlahan. Umurku bukanlah satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan. Di tengah suara para murid muda yang bersorak dan tertawa, mereka berdua berjalan tanpa tergesa-gesa menuju istana Qiongding di bawah gugusan kembang api di atas kepala. Yui Qingyuan, apa yang kau rencanakan setelah ini? Shen Qingqiu, untuk saat ini, aku tidak punya rencana. Saat Luo Binghe kembali, kurasa aku akan melihat apa yang ingin dia lakukan. Yui Qingyuan tertawa, kamu benar-benar sangat mengagumi muridmu ini. Shen Qingqiu baru saja memikirkan bagaimana dia harus menjawab ketika dia tiba-tiba mendengar Yui Qingyuan berkata, sedih. Gunung Changqiong akan selalu menjadi tempat kamu dapat berpaling dan kembali kapanpun kamu merasa lelah karena berkeliaran di luar. Dia berbicara dengan sangat sungguh-sungguh dan serius. Yui Qingyuan selalu seperti ini, dia pasti akan menepati semua yang dia janjikan. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan ragu-ragu untuk menebusnya tidak peduli biayanya. Sejak Shen Qingqiu berperan sebagai karakter dalam novel, dia selalu menolak menjadi penjahat buas dari karya aslinya. Dia telah menggambar batas yang jelas dan bangga melakukan yang sebaliknya. Tidak pernah ada momen di saat dia memiliki pikiran yang intens dan impulsif seperti yang dia lakukan sekarang. Jika dia benar-benar Shen Qiu, semuanya akan baik-baik saja. Jika orang itu benar-benar bisa mendengar apa yang baru saja dikatakan Yui Qingyuan, semuanya akan baik-baik saja. Shen Qingqiu berjalan semakin lambat sampai dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sejauh yang dia bisa lihat seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dipisahkan oleh kerumunan, Luo Binghe berdiri di depannya, di bawah platform batu putih tinggi istana Qiongding. Dia berdiri sendirian, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Namun, ketika pejalan kaki yang berjalan-jalan melihat wajahnya, mereka memasang berbagai macam ekspresi yang berbeda. Shen Qingqiu tanpa sadar berlari beberapa langkah ke depan sebelum dia melihat ke belakang lagi dan menatap orang di belakangnya. Yui Qingyuan berkata, silakan. Dia berdiri dengan riang dan diam di belakang Shen Qingqiu. Seperti masa lalu, sama seperti masa depan. Pada suatu tahun tertentu, ras iblis yang kurang ajar datang ke puncak Qiongding untuk memprovokasi dan menunjukkan kekuatan mereka. Ada cukup banyak bentrokan, perkelahian, dan pembakaran, mereka juga menghancurkan tumpukan ubin lantai sambil memegang palu. Luo Binghe saat ini sedang menatap, menundukkan kepala, pada celah di antara batu bata putih di tanah ketika dia tiba-tiba mendengar suara kipas yang tidak asing terbuka. Sepasang sepatu bot putih melangkah melewati celah batu, tempat beraneka ragam tumbuhan muda telah tumbuh. Luo Binghe mengangkat kepalanya tiba-tiba. Shen Qingqiu mengguncang kipasnya, jangan bertanya apapun. Guru ini pertama-tama ingin bertanya kepadamu, sebagai seorang murid, mengapa kamu tidak dengan hormat dan diam menunggu Si Zun bangun, alih-alih pergi untuk berkeliaran. Luo Binghe menyusun ekspresinya yang bersemangat dengan susah payah, dan dia berkata, menahan emosinya, tidak ada yang menyambutku di Gunung Changqiong. Aku hanya bisa sesekali pergi dan diam-diam mengintip. Ketika aku tidak melihat Si Zun saat itu di Gua Roh, kupikir Si Zun telah disembunyikan oleh mereka, atau Si Zun pergi lagi. Saat Shen Qingqiu mendengarkan penjelasannya yang sedikit keliru, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh Sang Qinghua. Jika Shen Qingqiu tidak ikut campur dalam segala hal, Luo Binghe kemungkinan besar akan benar-benar menghitam sampai akhir, menjadi pemuda kegelapan dari karya aslinya yang mencabik-cabik orang menjadi tongkat manusia dengan tangan kosong dan mengutuk dunia dan dirinya sendiri. Meskipun sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang pria muda yang romantis, tampaknya tidak banyak peningkatan. Tetapi, baik atau buruk, masih ada aspek dirinya yang membuatnya menyenangkan, bukan? Setidaknya Shen Qingqiu baru menyadari sekarang bahwa dia sendiri sangat menyukai tipe ini. Shen Qingqiu menghela nafas. Kamu tahu kamu tidak disukai, tapi kamu masih dengan patuh mengirimku kembali ke Gunung Changqiong. Luo Binghe, kupikir Si Zun pasti ingin melihat Gunung Changqiong lebih banyak saat kamu pertama kali bangun. Terlepas dari citranya,
Shen Qingqiu membuat pengecualian dan memukul dahi dengan kipasnya. Dia berkata dengan kesal, tentu saja orang yang paling ingin dilihat guru ini lebih dulu adalah kau. Luo Binghe menahan pukulan itu, tetapi dia begitu terguncang hingga wajahnya memerah. Matanya juga mulai berair, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Shen Qingqiu hampir tidak tahan lagi, merasa lemah dari ujung kepala sampai ujung kaki setelah ditatap oleh tatapan seperti itu, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan dan suara pedang naik di sekelilingnya. Yang Yixuan berdiri di atap istana Qiongding. Dia berteriak, benar saja, bajingan ras iblis itu kembali lagi untuk mengganggu Tuan Shen. Segera, ada jawaban yang tak terhitung jumlahnya atas teriakannya, saat orang-orang langsung mencela, dia masih berani datang. Siapkan senjatamu, di mana senjataku? Sesyung, itu pedangku, kembalikan. Jika kau ingin bertarung, kembali dan dapatkan milikmu sendiri. Tidak heran Luo Binghe tidak berjaga-jaga di sampingnya untuk menunggunya bangun. Ternyata semua orang masih berteriak-teriak untuk memukulinya di Gunung Changqiong, sungguh sambutan hangat. Shen Qingqiu berkata tanpa daya, oh, tidak buruk. Penilaianmu benar, kau benar-benar hanya bisa datang secara diam-diam dengan keadaan seperti ini. Luo Binghe berkata dengan lembut, sudah lama sekali aku berkata bahwa aku tidak diterima di sini. Shen Qingqiu mengusap bagian atas kepalanya. Jangan khawatir, Si Zun menyambutmu. Puncak Qiongding dipenuhi dengan teriakan untuk perkelahian dan pembunuhan, diselingi dengan tangisan yang tulus dan palsu. Yang ingin mencobanya semuanya adalah sekelompok murid yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Mayoritas adalah orang-orang yang lewat dengan damai yang menutup mata Luo Binghe, Raja Iblis penghancur dunia itu. Shen Qingqiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia berkata, akan lebih baik untuk pergi. Luo Binghe tidak bereaksi untuk beberapa saat. Pergi. Shen Qingqiu mengangguk. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak diterima di sini? Kalau begitu pergilah, ke suatu tempat yang akan menyambutmu. Dia menambahkan, kali ini, kemanapun kamu ingin pergi, Tuan ini akan menemanimu. Karena kalimat itu, wajah Luo Binghe, yang terlihat sangat cerdas, diambil alih oleh ekspresi tertegun yang tak tertahankan untuk dilihat. Shen Qingqiu tidak merendahkan suaranya. Selain murid-murid sekte Gunung Changqiong, tempat itu dipenuhi oleh para kultivator dari semua sekte yang telah menerima undangan untuk datang dan menikmati perayaan tersebut. Indra mereka tajam, jadi mereka tidak memiliki alasan untuk tidak mendengarnya dengan jelas, tetapi mereka semua secara bersamaan berpura-pura tuli. Mereka yang menyaksikan kembang api menunjuk ke langit, mereka yang bercakap-cakap tertawa begitu keras hingga hampir mengguncang atap. Kerjasama mereka di luar pertimbangan yang cermat atas reputasi Gunung Changqiong, tetapi Liu Qingge tidak menghargainya. Dia melompat turun dari atap dan meneriaki Shen Qingqiu, hampir putus asa, hei. Qingqiu sangat marah. Wanita tua ini tidak peduli lagi. Pergi kemanapun kamu mau. Shen Qingqiu, kalian berdua. Mingyan, ayo, pergi. Kenapa kamu menonton? Apa yang perlu diperhatikan? Apakah kamu tidak pernah melihat ketidakberdayaan? Semei, jangan menciptakan karma buruk dari kata-katamu. Gambarmu, Gunung Changqiong saat ini, selain melindungi kesalahan seseorang, melakukan pengusiran paksa, dan sangat akrab dengan ras iblis, juga menampung pasangan guru dan murid yang menjabat sebagai peran utama untuk novel porno. Adakah gambar lain yang bisa meninggalkan kesan mendalam di hati orang? Shen Qingqiu berpikir sedikit dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seperti menuntun seorang anak, Shen Qingqiu meraih tangan Luo Binghe. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi entah bagaimana itu berubah menjadi Luo Binghe yang menuntunnya. Dia bisa merasakan jari-jari yang menutupi punggung tangannya perlahan-lahan menegang, mencengkeram lebih kuat. Dipaksa, sampai terasa sakit. Luo Binghe mengangkat kepalanya perlahan, dan seluruh sungai bintang yang memenuhi langit berkilauan dan berkedip-kedip di kedalaman matanya yang hitam pekat. Shen Qingqiu sudah terbiasa dengan pemandangan itu, dan dia menoleh. Kerangka pikirannya sekarang sangat berubah seperti seorang biksu tua setelah berziarah. Setelah mengalami kesulitan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, melalui cobaan dan kesengsaraan, dia akhirnya menyerah kepada seorang murid yang menghancurkan bumi, berhasil mendapatkan pencerahan dengan susah payah. Jadi, dia mungkin juga dan membiarkannya menangis sedikit. Bagaimanapun, begitulah Luo Binghe.
Sejujurnya, dengan plot roller coaster yang tidak dibatasi dan penuh gejolak, Shin Qingqiu juga ingin membiarkan air matanya mengalir deras. Adapun transformasi dari novel yang unik dan spektakuler ini, memang benar bahwa Airplane Shooting Toward the Sky tidak memiliki penyesalan yang tersisa untuk karirnya, dan Troll Peerless Cucumber yang tak tertandingi masih dapat mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Jika penulis tidak mau mengisi lubang plot, orang tua ini akan melakukannya sendiri. Dalam semua sejarah panjang novel Stallion, di mana kau bisa menemukan pembaca seperti dia, yang memimpin dan memberikan hidupnya sendiri untuk mengisi lubang. Mengabdikan begitu banyak hanya untuk menyelamatkan poin B untuk novel YY level pemula yang sangat absurd, tanpa otak, dan tingkat amatir. Meskipun beberapa penyimpangan mungkin terjadi selama penyelamatan, setidaknya, dia benar-benar mencapai You Can You Up, No Can No Bebe. Saat dia membuka Proud Immortal Demon Way, cerita secara resmi dimulai. Saat dia menutup Proud Immortal Demon Way, ceritanya masih belum selesai. Atau, dengan kata lain, cerita yang beredar di antara masyarakat dunia sudah berakhir. Namun, cerita antara kamu dan aku baru saja dimulai. Selesai. Akhir chapter 81. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.